Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anis Setiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067125004. Pada video pembelajaran kemarin, kita telah membahas tentang pengertian, sumber, tujuan, serta ruang lingkup dalam etika Islam. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perbedaan antara etika, moral, juga akhlak. Apa sih perbedaan di antara ketiganya? Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang standar baik dan buruk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk. Dasar penentuan baik dan buruk dalam etika berasal dari komunitas atau lembaga, dan parameternya adalah akal manusia. Tujuan etika adalah untuk menuntun perilaku manusia agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang moral. Definisi arti kata moral berasal dari bahasa Latin mos, jamak mores, yang berarti kebiasaan atau adat juga. Moral berkaitan dengan penentuan baik atau buruknya suatu perbuatan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dasar moral adalah adat istiadat atau kebiasaan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Tujuan moral adalah untuk menjaga keteraturan dalam hubungan antar manusia dan sifatnya juga relatif, karena bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi jelas perbedaan antara etika dan moral terletak pada kalau etika itu aturan yang berada di lembaga atau perusahaan, komunitas, sedangkan kalau moral lebih luas yaitu di masyarakat. Yang ketiga, kita akan membahas tentang akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak adalah perbuatan baik dan buruk yang didasarkan pada wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan hadis. Parameter penilaian akhlak bukanlah akal atau adat, melainkan wahyu sebagai pedoman mutlak dari Allah. Tujuan akhlak bukan hanya untuk hubungan antar manusia, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah serta menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya dan sesama manusia. Oleh karena bersumber dari wahyu, akhlak bersifat absolut, tidak berubah oleh waktu atau tempat. Nah guys, sekarang kita masuk kepada contoh dari pelanggaran atau penerapan dari etika, moral, dan akhlak. Contoh pertama, seorang mahasiswa menggunakan joki untuk mengerjakan tugas skripsi. Hal tersebut merupakan pelanggaran etika sebab berbohong dan melanggar aturan akademik. Misal di FPIK, sebelum masuk kuliah kita sudah menandatangani fakta integritas di mana di sana tertulis bahwa kita tidak akan melakukan plagiasi, joki ataupun kecurangan lainnya dalam hal akademik. Yang kedua, hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran moral sebab masyarakat menganggap bahwa joki adalah tindakan curang dan buruk. Selain termasuk pelanggaran etika dan moral, hal tersebut juga termasuk ke dalam pelanggaran akhlak sebab Allah melarang perbuatan curang dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-5. Sekarang kita masuk ke contoh kedua, penerapan etika. Misal, cara berpakaian rapi di Fakultas FPIK berbeda dengan cara berpakaian rapi di Fakultas Teknik. Di awal kita telah dijelaskan bahwa etika itu aturan berperilaku dalam komunitas. Misal, cara berpakaian FPIK itu kan rapi, sopan, kayak pakai gamis, pakai kemeja, pakai yang kayak gitu. Tapi cara berpakaian sopan di FPIK itu berbeda dengan cara berpakaian sopan di Fakultas Teknik. Karena kalau Fakultas Teknik menggunakan gamis, itu akan ribet
akan ruwet pas praktek. Terus yang kedua, moral. Intonasi bicara sopan santun di Sunda berbeda dengan intonasi sopan santun di Batak. Misal, cara berbicara di Sunda itu lemah lembut. Bahasanya tuh sopan. Terus Batak itu kan bicaranya teriak-teriak. Bicara biasa pun mereka kayak marah, tapi bukan berarti mereka itu tidak sopan. Tapi karena emang bawaan daerah sana seperti itu dan daerah Sunda seperti ini. Jadi sopan di Sunda sama di Batak itu berbeda. Oleh sebab itu, moral itu tergantung masyarakat, tergantung di mana dia tinggal. Terus akhlak. Akhlak itu adalah suatu perilaku yang mau dia beda tempat, mau dia beda pokoknya kalau menurut agama dilarang, berarti itu tuh tidak ada alasan untuk melanggar. Misal, khamar, judi, dan zina diharamkan untuk seluruh umat muslim. Mau itu anak EPIK, mau anak teknik, khamar tetap haram, zina tetap dilarang, dan judi pun diharamkan. Seperti itu. Sekarang kita ke pembahasan terakhir, yaitu standar baik dan buruk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan para ulama. Etika, kemarin kita membahas tentang etika Islam, di mana etika Islam menjadi titik acuan tentang baik dan buruknya perilaku seorang muslim di masyarakat. Nah, kita akan membahas lebih jelas lagi di sini. Menurut ajaran Islam, penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kita perhatikan, Al-Quran maupun hadis, banyak istilah yang mengacu kepada baik dan ada pula istilah yang mengacu kepada buruk. Standar moral Islam bersifat universal dan abadi yang berlaku di berbagai zaman dan budaya. Tidak akan berubah seiring perkembangan zaman, perbedaan tempat atau apapun. Standar moral Islam tetap akan sama dimanapun. Agar suatu perbuatan dianggap baik, ia harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Diniatkan ikhlas untuk mencari ridho Allah dan dilakukan dengan cara yang benar. Sebaliknya, perbuatan buruk adalah yang bertentangan dengan petunjuk dan membawa kemudaratan. Islam juga membuka ruang bagi adat, akal, dan etika sosial selama tetap sejalan dengan syariat. Nah guys, sekian video untuk kali ini. Kesimpulannya bahwa meskipun etika, moral, dan akhlak terlihat sama, tapi mereka adalah tiga kesatuan yang berbeda, di mana etika adalah cara tingkah laku atau ukuran baik buruk berdasarkan perusahaan, komunitas. Kalau moral itu lebih luas lagi di masyarakat. Dan kalau akhlak itu bersifat universal dan abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.